Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan bekerja, tidak ada satu orang pun yang dapat untuk melawannya. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah dapat melawan kita? Demikianlah firman Tuhan telah datang kepada saudara dan saya dan kepada kita semua. Ingat satu hal, bahwa keselamatan tidak ada di dalam nama lain kecuali di dalam nama Yesus. Maksudnya adalah keselamatan itu hanya dapat diberikan oleh Yesus Kristus kepada manusia. Jika saudara percaya kepada Yesus Kristus dan melakukan kehendaknya, dipastikan saudara akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi jikalau saudara tidak percaya kepada Yesus, maka dipastikan saudara akan masuk dalam neraka selama-lamanya. Tidak ada yang bilang mendatangi neraka dan kemudian setelah dosanya dicuci dan kemudian mereka akan masuk surga. Itu kebohongan yang sering ditebarkan oleh iblis. Karena itu kita tahu bahwa ketika orang sudah masuk ke dalam neraka, dia tidak mungkin lagi kembali ke surga. Itu sebabnya sadarlah dan berjaga-jagalah, yakinlah akan perkataan Yesus. Haleluya. Nama saya Hadriani Hairudin, saya berasal dari Makassar. Latar belakang saya Muslim. Bapak saya itu seorang guru. Jadi kalau bapak saya itu banyak orang yang berguru kepadanya. Pokoknya dari beberapa kampung itu banyak berguru di bapak saya, dan katanya perguruan bapak saya menurut dia itu bisa, kalau kita berguru di tempat bapak saya itu katanya bisa menyelamatkan kita dan bisa masuk surga, seperti itu ceritanya. Jadi saya dengan keluarga saya termasuk juga keluarga yang taat beribadah, melakukan segala perintah agama seperti sholat 5 waktu, puasa. Terus waktu saya kecil itu saya juga rajin mengaji, dan memang saya sering pergi mengaji, rajin setiap hari pergi mengaji, tetapi namanya sholat 5 kali sehari, saya tidak pernah dibilang mau membuang waktu yang namanya sholat. Jadi saya melihat banyak keganjalan yang saya lihat di keluarga saya, karena bapak saya itu perguruannya itu katanya dia bisa menjanjikan untuk kita selamat dan bisa masuk surga. Dan di situ bapak saya itu sering mengatakan bahwa kalian harus belajar tentang kalau kita orang Makassar namanya baca-baca seperti itu atau mantra. Kalian harus tahu yang seperti itu, apa yang saya ajarkan kalian harus tahu, anak-anak saya. Tetapi saudara-saudara saya itu yang lain, dia tidak mau, hanya saya yang berusaha untuk bagaimana saya bisa juga belajar tentang baca-baca atau mantra-mantra yang diajarkan di perguruan bapak saya itu. Jadi pernah suatu saat saya belajar tentang baca-baca itu. Katanya, maksud dari baca-baca itu katanya kalau kita tahu baca-baca itu, ketika ada orang yang mau marah sama kita, terus kita membaca mantra itu, maka orang yang mau marah sama kita itu tidak jadi marah, katanya seperti itu. Jadi pernah saya lakukan di tetangga saya itu. Mungkin saya tidak tahu karena saya juga berprofesi pada waktu itu saya seorang penyanyi biduan lah kalau kita di Makassar. Jadi saya itu menyanyi dari kampung ke kampung, kota ke kota. Jadi karena saya setiap malam pergi menyanyi, karena waktu pada masa saya dulu itu memang orang yang lagi pesta pernikahan atau lagi sunatan itu banyak yang menyewa yang namanya orkes atau organ tunggal seperti itu. Jadi setiap hari saya pergi, jadi mungkin tetangga saya itu ada rasa iri. Jadi kalau dia lewat depan rumah saya itu banyak dia singgung
saya, dia kata-katai saya, dia menyinggung lah, banyaklah kata-kata dia ucapkan kepada saya. Jadi pada waktu itu karena saya juga orangnya pemarah, saya juga orangnya keras, tidak mau dikala, tidak kalau ada orang yang mengata-ngatai saya juga pasti membalasnya seperti itu. Jadi pada waktu itu karena saya mau coba apa yang saya pelajari di perguruan bapak saya itu, akhirnya orang itu kata-katai saya langsung ini dia, saya langsung pukul dia, langsung tonjok dia masuk punya kepala. Jadi waktu saya tonjok, saya bilang kepada dia, saya bilang seperti ini, "Kamu tuh jangan macam-macam," seperti itu. Jadi pada waktu itu dia tidak bisa berkata-kata. Ternyata apa yang saya pelajari itu baca-baca atau mantra itu terbukti. Jadi tapi apa ya, terlalu banyak keganjalan yang saya lihat aneh. Terus nenek saya itu juga, orang tua saya sering dia berkunjung ke kuburan. Kalau mau masuk puasa itu eee, mereka sering menyuruh kita untuk berziarah ke kuburnya nenek, kakek, katanya eee, "Ke sanalah, ke kuburannya kakek kamu karena minta di sana kesehatan supaya kita bisa lalui ibadah puasa ini dengan sehat, kuat." Tapi di situ saya bilang, "Kok," saya bertanya-tanya dalam hati saya bilang, "Kok kita pergi minta kekuatan di kuburan? Itu kan orang itu kan sudah mati, kok bisa seperti itu?" Tapi namanya kita disuruh, namanya kita harus mendengar ajaran orang tua, ya kita ke sana aja, ziarah kuburan. Karena saya terus merasakan apapun yang saya alami, masalah yang saya hadapi, Tuhan Yesus itu selalu mendengarkan akan doa-doaku. Jadi di situ saya betul-betul melihat bahwa memang Yesus ini adalah Tuhan, Tuhan dan juru selamat satu-satunya, karena Dia tidak pernah ketika saya di dalam masalah, Dia selalu memberikan jalan keluar, Dia selalu memberikan apa yang saya butuhkan seperti itu. Jadi berjalannya waktu sesudah anak saya digigit anjing, kami ambil keputusan lah untuk pulang ke Makassar. Jadi sampai di Makassar, di situ juga banyak pergumulan yang kami hadapi. Tuhan memakai hidup saya untuk mendoakan orang sakit, sampai juga mama kandung saya pernah saya bilang sama dia, "Ibu mau didoakan ya?" Dibilang, "Iya, saya mau sembuh Nak." Karena pernah pada hari itu mama saya katanya tidak bisa berdiri, baru dia mau pergi potong padi, kan di tempat saya itu banyak sawah, jadi dia mau pergi potong padi, katanya dia tidak bisa berdiri di tempat tidur. Terus saya mendoakan dia, saya bilang, "Mak, saya doakan Mama, yakin saya memiliki Tuhan, namanya Tuhan Yesus, itu keyakinan saya hanya itu yang Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan Mama." Mama bilang, "Iya, doakan Nak." Jadi ketika saya mendoakan ibu saya, katanya dia tidak berhenti menangis. Saya bilang, "Oh, itu Roh Kudus yang menjamah Mama itu." Jadi ketika saya mendoakan dia, saya dengar karena ini lewat komunikasi ya, sekalipun mungkin waktu saya sudah pulang ke Makassar saya berdekatan, tapi saya sering mendoakan dia lewat telepon. Karena bapak saya itu dia tidak setuju, kalau dia tahu kalau saya menelpon mama saya untuk mau didoakan, karena bapak saya itu dia tidak mau didoakan, dia tidak setuju kalau mama saya didoakan. Tapi mama saya ini rindu untuk sembuh, jadi saya bilang, "Mama mau didoakan," dia bilang seperti itu. Jadi puji Tuhan, saya doakan dia, katanya besoknya itu dia sudah bisa berdiri, padahal dia tidak bisa berdiri di tempat tidur kalau mau bangun. Jadi saya doakan, puji Tuhan dia sembuh. Dia bilang, dia telepon, bilang, "Nak, saya sudah sembuh Nak." Aku bilang, "Oh Mama sembuh?" "Iya." "Oh puji Tuhan, itu Mak, Tuhan Yesus yang menyembuhkan Mama itu." Jadi Kali ini kesaksian yang luar biasa datang dari Makassar. Bagaimana seorang ibu menyaksikan dia menerima Yesus Kristus. Dia adalah anak seorang guru yang mengajarkan tentang agama, yang menjamin katanya bahwa orang yang berguru di tempat orang tuanya pasti selamat masuk surga. Tapi dia sendiri bersama ibunya tidak percaya dengan hal itu. Bagaimana kisahnya? Mari ikuti kisah tersebut selanjutnya dalam kesaksian berikut ini. Selamat menyaksikan. Salam, selamat malam. Iya 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 iya. Salam, selamat malam, saya ucapkan kepada pendeta Pak Yo dengan timnya, juga semua teman-teman yang mendengarkan kesaksian pada malam ini. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus
karena sudah memberikan kepada saya kesehatan, kekuatan untuk bersaksi di tempat ini, dan saya juga sangat berterima kasih kepada Pak bersama dengan timnya atau krunya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bersaksi di tempat ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Hadriani Hairudin, saya berasal dari Makassar. Latar belakang saya Muslim. Ibu saya banyak yang keluarga dari ibu saya banyak haji. Terus bapak saya itu seorang guru. Jadi kalau bapak saya itu banyak orang yang berguru kepadanya. Pokoknya dari beberapa kampung itu banyak berguru di bapak saya, dan katanya perguruan bapak saya menurut dia itu bisa, kalau kita berguru di tempat bapak saya itu katanya bisa menyelamatkan kita dan bisa masuk surga, seperti itu ceritanya. Jadi saya dengan keluarga saya termasuk juga keluarga yang taat beribadah, melakukan segala perintah agama seperti sholat 5 waktu, puasa. Terus waktu saya kecil itu saya juga rajin mengaji, dan memang saya sering pergi mengaji, rajin setiap hari pergi mengaji, tetapi terus terang saya katakan bahwa saya itu sama sekali tidak tahu yang namanya huruf Al-Quran. Betul-betul saya tidak paham dengan seperti itu. Saya pergi mengaji hanya karena orang tua yang betul-betul mau mengajarkan akan ajaran Islam itu kepada saya, anak-anaknya. Jadi waktu saya masih kecil saya dididik untuk pergi mengaji, karena katanya kalau kita pintar mengaji itu sangatlah bagus di dalam Islam, seperti itu. Jadi ketika saya pergi mengaji, saya disuruh mengaji ya karena saya tidak tahu huruf-huruf, akhirnya saya hafal saja bacaan Al-Quran itu. Saya hafal, terus kalau giliran saya disuruh mengaji, saya sudah ketakutan ini karena saya tidak tahu saya tidak tahu huruf. Jadi ketakutan itu lebih banyak. Jadi akhirnya ya kadang saya tidak bisa membaca karena saya tidak hafal juga. Jadi ya udah, kadang guru ngajinya juga marah-marah karena saya tidak tahu membaca, seperti itu. Jadi berjalannya waktu terus saya lakukan yang namanya sholat 5 kali sehari. Saya tidak pernah dibilang mau membuang waktu yang namanya sholat. Jadi saya melihat banyak keganjalan yang saya lihat di keluarga saya, karena bapak saya itu perguruannya itu katanya dia bisa menjanjikan untuk kita selamat dan bisa masuk surga, dan di situ bapak saya itu sering mengatakan bahwa kalian harus belajar tentang kalau kita orang Makassar namanya baca-baca seperti itu atau mantra. Kalian harus tahu yang seperti itu, apa yang saya ajarkan kalian harus tahu, anak-anak saya. Tetapi saudara-saudara saya itu yang lain, dia tidak mau, hanya saya yang berusaha untuk bagaimana saya bisa juga belajar tentang baca-baca atau mantra-mantra yang diajarkan di perguruan bapak saya itu. Jadi pernah satu saat saya belajar tentang baca-baca itu. Katanya maksud dari baca-baca itu katanya kalau kita tahu baca-baca itu, ketika ada orang yang mau marah sama kita, terus kita membaca mantra itu, maka orang yang mau marah sama kita itu tidak jadi marah, katanya seperti itu. Jadi pernah saya lakukan di tetangga saya itu. Mungkin saya tidak tahu karena saya juga berprofesi pada waktu itu saya seorang penyanyi biduan lah kalau kita di Makassar. Jadi saya itu menyanyi dari kampung ke kampung, kota ke kota. Jadi karena saya setiap malam pergi menyanyi, karena waktu pada masa saya dulu itu memang orang yang lagi pesta pernikahan atau lagi sunatan itu banyak yang
menyewa yang namanya orkes atau organ tunggal seperti itu. Jadi, setiap hari saya pergi, jadi mungkin tetangga saya itu ada rasa iri. Jadi kalau dia lewat depan rumah saya itu banyak, dia singgung, saya, dia kata-katai saya, dia menyinggunglah, banyaklah kata-kata dia, ucapkan kepada saya. Jadi pada waktu itu karena saya juga orangnya pemarah, saya juga orangnya keras, tidak mau dikala, tidak kalau ada orang yang mengata-ngatai saya juga, pasti membalasnya seperti itu. Jadi pada waktu itu karena saya mau coba apa yang saya, pelajari di perguruan bapak saya itu akhirnya, orang itu kata-katai saya langsung ini dia, saya langsung pukul dia, langsung, apa, tonjok dia, masuk punya kepala. Jadi waktu saya, tonjok saya bilang kepada dia, saya bilang seperti ini, "Kamu tuh jangan macam-macam," seperti itu. Jadi pada waktu itu dia tidak bisa berkata-kata. Ternyata, apa yang saya pelajari itu, baca-baca atau mantra itu, terbukti. Jadi tapi apa ya, terlalu banyak keganjalan yang saya lihat aneh. Terus nenek saya itu juga, orang tua saya sering, dia berkunjung ke kuburan. Kalau mau masuk puasa itu, eee, mereka sering, menyuruh kita untuk berziarah ke kuburnya nenek, kakek, katanya, eee, "Ke sanalah ke kuburannya kakek kamu karena, minta di sana, apa, kesehatan supaya kita bisa lalui ibadah puasa ini dengan sehat, kuat." Tapi di situ saya bilang, "Kok," saya bertanya-tanya dalam hati saya bilang, "Kok kita pergi minta kekuatan, di kuburan, itu kan orang itu kan sudah mati, kok bisa seperti itu?" Tapi namanya kita disuruh, namanya kita harus, mendengar ajaran orang tua, ya kita, ke sana aja, ziarah kuburan. Jadi, eee, saya sambung lagi tentang, bapak saya. Jadi bapak saya itu, memang, dia apa ya, guru yang istilah kata banyak dikenal orang itu katanya kalau kita berguru di situ katanya, banyak yang merasakan kedamaian, hidupnya juga kayak, istilahnya, mulai naik yang dulunya miskin, dengan kita berguru minta baca-baca atau mantra di, bapak saya itu katanya, kehidupannya bisa berubah seperti itu dan bapak saya itu juga, sering dipanggil kalau, ada orang mati, terus, mau apa, diambil malam ketujuhnya seperti itu kalau kita orang Makassar, jadi dia dipanggil untuk, baca-baca kayak pisang, ada lauknya apa seperti itu. Jadi, eee, orang mengenal bapak saya itu bahwa, bapak saya itu pintar lah, istilahnya, perguruannya itu sangat hebat seperti itu. Jadi, selain itu juga bapak saya itu sering dipanggil kalau ada orang yang mau bangun rumah baru di situ dia dipanggil katanya, Bapak bisa melihat, bahwa apakah tempat yang akan ditempati bangun rumah ini, bagus tempatnya atau tidak, seperti itu. Jadi bapak saya itu memang, banyak kelebihannya menurut ajaran dia, menurut, perguruan dia yang dia dapatkan. Jadi, eee, orang tua saya juga itu, apa ya, dia tuh sering mengatakan bahwa, jangan kenal dengan orang Kristen karena orang Kristen itu kafir. Ya, apalagi saya teringat sekali dengan mama saya itu dia, pernah bilang sama saya, "Orang Kristen itu kafir, dia tidak punya agama." Terus di situ juga saya pernah mengatakan bahwa, "Ih, saya jijik dengan orang Kristen." Karena orang Kristen itu makan, ya maaf kata, daging babi seperti itulah. Jadi, eee, berjalannya waktu, saya naik di SMP, masuk ke SMA, saya masih tetap, tekun di dalam, eee, beribadah, sholat 5 kali sehari. Kadang kalau, saya pergi menyanyi atau saya manggung, saya tidak pernah meninggalkan yang namanya membawa, kalau di Makassar itu namanya talkum, eee, kalau bahasa Indonesianya itu ya mukena kalau tidak salah ya. Jadi, saya bawa talkum, bawa sarung, bawa sejadah. Jadi, eee, saya usahakan ketika, saya sudah selesai menyanyi, giliran saya usahakan untuk pamit ke bos saya, "Pak, saya mau sholat dulu." Jadi seperti itu. Jadi, eee
anggaplah kalau saya itu adalah di antara 5 bersaudara itu, salah yang paling taat di dalam beribadah, menjalankan ibadah puasa, sholat 5 kali sehari, saya juga, sering, kalau ada perlombaan MTQ ya, sering kan di situ ada, ditampilkan kasidah-kasidah seperti itu. Jadi, sayalah yang menyanyi di, grup kasidah itu. Jadi, setiap ada, perlombaan kasidah-kasidah saya yang menyanyi, seperti itu. Terus apa ya, yang saya juga itu herannya tentang, nama saya kan, sebenarnya Hendriani, kalau keluarga saya panggil itu Indra ya, tapi saya tidak tahu juga entah kenapa orang panggil saya Pindra, karena di Makassar itu kalau Pindra itu berubah, pindah seperti itu, pindah. Dan, saya yakin bahwa nama saya itu bukan secara kebetulan, tetapi mungkin Tuhan sudah nubuatkan itu nama saya kok bisa menjadi Pindra. Malah kalau orang memanggil saya Pindra, saya sering marah-marah. Jangan panggil saya Pindra, itu bukan nama saya ini tidak berubah. Jadi kalau ada yang panggil saya itu, berubah, saya bilang, saya biasa langsung marah, jangan panggil saya berubah, nama saya, eee, Hendriani Hairudin, seperti itu. Jadi, saya betul-betul, eee saya betul-betul mentaati apa yang orang tua saya ajarkan, karena memang orang tua saya itu semuanya, betul-betul juga taat beribadah, ibu saya banyak yang haji, ada juga keluarga dari ibu saya itu, imam di masjid. Jadi, karena saking yakinnya juga saya bahwa apa yang diajarkan oleh orang tua yang termasuk baca-baca itu, saya juga yakin bahwa itu juga yang bisa menyelamatkan saya masuk surga. Akhirnya saya juga belajar belajar, yang saya tadi bilang itu bahwa ada mantra untuk ini, bagaimana orang tidak bisa marah sama kita. Jadi, itulah, latar belakang saya, eee, bagaimana saya bisa mengenal Tuhan Yesus, saya kan ceritanya bertunangan dengan, orang Bugis. Dia tinggal di Pakato, dan pada suatu saat, saya pergi manggung di dekat rumah suami saya. Di situ saya, berkenalan. Beberapa bulan kemudian saya pacaran dengan dia, mungkin 3 bulan saya pacaran, saya tidak pernah lagi berpikir tentang, tentang, tunangan saya itu, karena, saya tidak tahu entah bagaimana kenapa saya tidak ada lagi hati dengan tunangan saya itu, padahal kan saya sudah diikat cincin, entah kenapa saya bisa suka dengan, suami saya itu. Terus pernah suatu saat suami saya bertamu, ke rumah saya, eee, ketika suami saya itu pulang, mama dengan bapak bertanya, "Itu siapa?" Saya bilang, "Itu namanya Nobel, dia orang Kristen." Mereka langsung bilang, "Kamu jangan, berhubungan dengan orang itu kan orang Kristen, orang kafir, orang tidak punya agama." Dia bilang seperti tapi saya hanya diam, seperti saya diam. Jadi karena, saya tahu bahwa, suami saya ini pasti tidak direstui dengan hubungan kami, akhirnya, kami mengambil keputusan, suami saya mengambil keputusan untuk membawa saya pergi, istilahnya kawin lari lah, seperti itu. Jadi saya tidak berpikir lah, saya tidak pernah memikirkan bahwa, saya akan pergi, saya beda agama, saya hanya, ketika dia mengajak saya pergi saja begitu. Tidak pernah dibilang, saya mau berpikir yang lain lah, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Jadi, dibawalah saya ke Toraja, dan ketika, orang tua saya tahu kalau saya pergi di Toraja, dibawa ke sana, orang tua saya tahu kalau saya meninggal, tapi mereka tidak tahu kalau suami saya bawa ke Toraja. Dia hanya tahu bahwa saya pergi dengan, suami saya, namanya Nobel. Dia tahu, katanya dia pergi, pokoknya tiap hari katanya orang-orang disuruh cari saya, tapi mereka tidak temukan saya. Terus kalau di Makassar itu, eee, kalau namanya kawin lari itu adalah, mereka tuh sangat malu apabila ada anaknya dibawa pergi sama, seorang laki-laki, karena di sana itu dikatakan, eee, apa
anyala kalau bahasa Makassarnya anyala, kawin lari. Jadi, mereka itu sangat malu apabila ada anaknya yang minggat seperti itu. Jadi, kami pergilah ke Toraja, beberapa bulan kami di sana, entah bagaimana dan bagaimana saya tidak tahu, selama saya di Toraja, setiap minggunya itu saya bersemangat untuk ke gereja. Gereja itu dekat dari, rumah yang saya tempati, itu rumahnya, rumahnya tante suami saya. Jadi kalau kita ke gereja itu kita cuman berjalan kaki sekitar, 5 meter kita sudah sampai. Jadi pada waktu itu saya tidak tahu entah bagaimana kok saya bisa, bersemangat untuk pergi, ke gereja tiap minggunya. Kadang, saya panggil suami saya, "Ayo kita ke gereja," tapi kan pada waktu itu memang suami saya itu memang orangnya, suka main judi. Dia, tiap hari Minggu tuh, pergi masabung ayam atau kalau di Toraja namanya masaung. Jadi ketika saya karena kalau pergi masaung ayam itu, tiap minggu. Jadi kalau tiap minggu tuh saya rajin ke gereja, pokoknya tiap minggu saya semangat untuk gereja, pagi-pagi sudah mandi untuk berangkat ke gereja dan ketika saya memanggil suami saya, "Ayo ke gereja," katanya, "Sudah kamu saja yang ke gereja," seperti itu. Jadi di situ juga kadang saya, kok dalam hati saya itu, "Kok dia seperti itu? Dia kan orang Kristen, kok dia malas ke gereja?" Seperti itu dalam hati saya. Jadi, berjalannya waktu, beberapa bulan itu saya, hamil dengan anak pertama, eee, di situ kami jalani ada beberapa bulan hamil, di situ saya pulang ke Makassar karena, ipar saya datang ke Toraja, katanya dia datang ke Toraja disuruh sama ibu mertua, karena memang orang Makassar ini kalau kawin lari, terus, dia belum pulang, kalau kita orang Makassar baji, berdamai dengan orang tua, harus pulang dulu berdamai dengan orang tua, baji, baru kita bisa bebas untuk, pergi-pergi, seperti itu. Jadi, ibu mertua saya menyuruh, adik ipar saya untuk ke Toraja, memanggil saya, katanya, "Saya ke sini, untuk, memanggil kalian pulang karena, mama di sana menangis terus, dia pikir katanya kalau orang Makassar itu keras, nanti katanya kamu dibunuh, kalau kamu tidak pulang ini, kalau kamu tidak pulang baji, harus pulang dulu berdamai dengan orang tua supaya mama itu lega di sana." Jadi, eee, besoknya kakak ipar saya itu, adik ipar saya itu pulang. Kakak ipar pulang dari Toraja, akhirnya beberapa minggu saya pulang juga. Kami sudah mengambil keputusan dengan suami saya bahwa kita harus pulang. Sampailah kami di Makassar, kami datang di rumahnya, suami saya, ibu mertua saya tinggal di situ beberapa hari kemudian, eee, mama bicara katanya ya, "Bagaimana caranya, apa syaratnya kalau, orang kawin lari terus mau dikasih pulang baji, berdamai dengan orang tua," saya bilang, "Ya, kita suruh saja Pak Imam untuk, mengutus beberapa orang untuk berbicara ke keluarga saya, bahwa, ada ini Anatta yang pergi mau pulang baji, mau berdamai, bisakah diterima?" Seperti itu. Tapi, eee, orang tua saya mengatakan bahwa, "Ya saya bisa terima kalau, suaminya ini kan dia beda agama ceritanya, suaminya, diislamkan dulu baru dia bisa pulang, baru dia bisa dinikahkan," seperti itu. Jadi, ketika, suruhan, Pak Imam itu ke sana katanya, ya puji Tuhan dia diterima dengan syarat seperti itu. Jadi, tibalah hari, mungkin sebelum hari hanya kami pulang baji, suami saya diislamkan. Diislamkan, sesudah dia islamkan, di masjid dia disuruh ambil air sembahyang, baru, ketika dia pulang dari masjid dia bilang begini sama saya, "Ma, ini, saya diislamkan, bukan dibilang dari hati saya terpaksa diislamkan karena, bagaimana kita bisa menikah Islam, bagaimana kita bisa, bertemu dengan orang tua di sana berdamai supaya, saya juga bisa bebas pergi-pergi cari pekerjaan." Karena memang, di adat kami ini kalau, kita kawin lari terus belum pulang baikan itu biasa kalau ketemu di jalan itu langsung dibunuh. Apakah itu keluarga dari ibu saya, dari bapak saya, kalau dia melihat salah satunya dari saya, apakah dia lihat langsung dibunuh ataukah dilihat di atas, angkot atau kalau kita di sini PT-PT ya, jadi dimanapun kita dilihat itu kalau kita belum, pulang baji,
itu resikonya tinggi, kita bisa dibunuh seperti itu. Jadi singkat cerita kami pulang baji berdamai. Jadi karena biasanya yang saya lihat itu kalau kita pulang baji itu rombongan sudah datang ke rumahnya perempuan itu biasa ada dari pihak keluarga bapak atau ibu yang memukul pihak laki-laki seperti suami saya. Jadi pada waktu itu kita juga kayak agak takut karena takutnya nanti suami saya dipukul oleh keluarga saya. Katanya itu maksud dari dia pukul supaya malunya itu sudah hilang dan dendamnya itu sudah hilang seperti itu. Tapi puji Tuhan pada waktu kami pulang bajikan itu, pulang berdamai, mereka tidak ada yang dibilang mau bergerak untuk memukul, tapi mereka dia terima kami dengan sukacita seperti itu. Jadi setelah itu kami pulang baji, tinggallah kami di rumahnya orang tua saya, suami saya juga tinggal bersama orang tua saya di situ. Lahirlah beberapa bulan kemudian lahirlah anak saya yang pertama. Nama anak saya itu namanya Alfian. Jadi pada waktu dia lahir kami sepakat dengan suami saya karena suami saya ini orangnya dia tidak enakan bagaimana ya, dia itu tidak mau menyusahkan orang tua karena pekerjaan orang tua saya ini juga dia hanya tukang batu. Baru pada waktu itu memang pekerjaan tukang batu itu kadang ada kadang tidak ada seperti itu. Jadi suami saya mengambil keputusan untuk kita cari kontrakan yang murah seperti itu. Jadi pada waktu itu ada saya bilang, oh ada kontrakan di situ, mungkin kamu bisa masuk di situ. Akhirnya kita pindahlah dari situ. Sampai di situ di kontrakan itu karena suami saya belum mempunyai pekerjaan, dia belum mempunyai pekerjaan, akhirnya pada waktu saya yang pergi menyanyi. Jadi kalau saya pergi menyanyi, suami saya tinggal di rumah jaga anak saya. Jadi kalau hari Minggu itu suami saya bawa anak saya ke gereja. Dia masuk ke rumahnya karena jarak yang kontrakan yang saya tempati itu dengan rumah suami saya di gereja. Rumah suami saya itu dekat juga dengan gereja. Terus jaraknya itu tidak begitu jauh. Kalau mungkin kita naik ojek cuma bayar 5.000. Jadi setiap minggu itu saya betul-betul bersemangat untuk pakaikan baju anak saya itu untuk pergi bergereja. Malah saya yang sering bilang sama suami saya, suruh itu Alvin pergi gereja, nanti saya kasih mandi seperti itu. Jadi berjalannya waktu karena suami saya juga pusing tinggal di rumah, tidak ada pekerjaan. Akhirnya beberapa bulan kemudian dia ambil keputusan untuk mau pergi ke Palopo. Di Palopo itu ada omnya yang mempunyai kebun coklat. Di situ dia bekerja. Dan ketika dia mau berangkat beberapa minggu sebelum dia berangkat, dia bilang sama saya, sudah kamu tinggal lagi sama mama di sana karena kampus saya itu namanya Limbung. Kamu tinggal dengan mama di Limbung karena tidak mungkin saya mau suruh kamu tinggal dengan Alvin 2 orang di kontrakan ini. Jadi saya bilang ya sudahlah kalau memang seperti itu. Jadi singkat cerita pergilah dia di Palopo, tiap bulannya dia kirim uang. Berjalannya waktu dia pulang. Setelah dia pulang dia juga berusaha untuk pergi ojek. Pada waktu itu kami beli becak dan dia juga sempat membawa becak. Dia juga pokoknya suami saya itu juga orangnya karena dia tidak mau berpangku tangan, dia mau karena dia tahu bahwa ada keluarga saya yang saya mau hidupi. Akhirnya dia serabutan dia kerja, dia sudah juga jual kacamata, bawa becak, ojek juga, tetapi tetap juga suami saya itu karena dia kan pemain judi, jadi tetap dia masih melakukan yang namanya judi seperti itu. Jadi sesudah itu saya hamil anak yang kedua. Anak yang kedua hamil. Sesudah itu kami jalani terus. Akhirnya suami saya terus juga masih terus main judi. Ketika itu suami saya dia bilang lagi seperti ini, lebih bagus kita kalau ini kita jual-jualan di rumahnya mama seperti itu. Jadi kami jual-jualan ya jual-jualan kecil lah, seperti kita jual sabun, gula. Jadi kita jualan di situ. Dan beberapa bulan kami jualan di situ, akhirnya lahirlah anak saya yang kedua, namanya Agustin Paimbonan.
Di situ suami saya lagi bilang seperti ini, lebih bagus kita cari kontrakan lagi karena kita sudah punya anak 2, tidak enak kita kalau mau membebani orang tua, sedangkan orang tua juga kerjanya tidak menentu. Dia bilang seperti itu, ya sudah kita cari lagi kontrakan. Kontrakan itu tidak jauh juga dari rumah orang tua kami. Kalau kita jalan kaki ke sana itu sebentar baru kita sampai di kontrakan itu. Jadi berjalannya waktu kami tinggal di sana sambil juga masih tetap menyanyi karena suami saya juga belum ada pekerjaan tetap. Akhirnya pada beberapa lama kami tinggal di sana, ada temannya yang tawari bisnis itu namanya UPO. Katanya bisnis itu kalau kita cari orang, semakin banyak kita dapat orang, bonus kita akan bertambah seperti itu. Jadi tiap pagi itu dia pergi. Karena pada waktu itu kami juga saudaranya dia punya motor kan, jadi dipinjamnya lah itu untuk pergi cari orang. Jadi tiap pagi dia pergi, pulang itu subuh dia pulang jam 4, jam 3. Setiap hari dia seperti itu. Akhirnya pernah suatu saat saya bilang, Bapak dari mana? Dia bilang, ya cari orang toh. Saya bilang, kok cari orang sampai jam 4 subuh, jam 3 subuh? Di situ setiap hari karena dia pulang jam 4, jam 3 setiap hari. Akhirnya saya marah di situ juga. Saya sudah tidak tahan. Pokoknya di situ setiap hari saya bertengkar. Tidak ada hari tanpa bertengkar. Jadi singkat cerita, pada waktu itu saya tinggal di sana, saya hamil anak yang ketiga. Iya, jadi pernah suatu saat saya bertengkar hebat dengan dia. Karena dia juga orangnya keras, saya juga keras. Tidak mungkin mau baku dapat. Jadi pada waktu itu, waktu kami bertengkar hebat itu, saya sementara hamil, mungkin dia sudah tidak tahan lagi, dia bilang seperti ini, sudah, kalau memang seperti itu maumu, biar kita pisah saja. Besok pagi, saya bawa kamu ke rumahnya orang tua kamu, saya akan ngomong sama orang tua kamu bahwa saya sudah tidak tahan lagi dengan anaknya Bapak. Jadi paginya itu dia panggil saya, ayo kita ke rumahnya orang tuamu, saya akan bawa kamu ke sana. Pada waktu itu saya terus menangis dan menangis karena mungkin dari semalam saya bertengkar, mata saya jadi bengkak. Jadi pagi itu saya dibawa ke sana, anak saya ikut, yang pertama dengan anak yang kedua sambil saya sementara hamil. Jadi sampai di sana, di rumah orang tua saya, karena dekat dari kontrakan saya dengan rumah orang tua saya, sampai di sana dia panggil ibu dan bapak, Pak, Ibu sini duduk. Di situ bapak sama ibu duduk di kursi, katanya seperti ini, Bu, sekarang saya ngomong sama ibu bapak, ini anaknya bapak, saya kasih kembali karena saya sudah tidak tahan lagi dengan anaknya bapak. Biarlah kami pisah, kami tidak cocok lagi. Terus kata saya masih ingat hari itu bapak saya bilang, kenapa kamu seperti itu? Jangan kau pisah dengan anak saya, dia kan lagi hamil. Suami saya bilang seperti ini, saya tidak peduli anaknya bapak hamil atau tidak, pokoknya sekarang saya sudah tidak tahan lagi. Di situ saya hanya bisa menangis dan menangis. Hati saya sedih, saya bilang, Tuhan, saya sayang sama suami saya, kok bisa ada seperti ini? Ya Allah, ya pada waktu itu saya masih berdoa Islam ya, karena saya belum ini. Jadi di situ juga setiap saya sholat selama kami pisah, mungkin sekitar 3 bulan saya pisah, di situ terus saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, Tuhan, tolong ubahkan suamiku, ya Allah, karena saya tidak tahan kalau dia seperti itu, saya bilang seperti itu. Jadi kadang juga saya itu, karena saya rajin sholat, saya juga rajin berdoa, kadang sering saya berdoa itu, doa saya tidak dijawab-jawab, malah juga kalau saya berdoa, saya tidak pernah, kadang saya biasa paksa menangis, itu saya tidak bisa menangis, saya tidak tahu bagaimana, dan sering saya bertanya-tanya dalam hati saya, itu Tuhan wujudnya seperti apa sih? Apakah itu Tuhan besar tinggi atau Tuhan bagaimana lah, pokoknya saya sering bertanya-tanya seperti itu, karena karena saya rajin berdoa, doakan suami, tapi kok tidak terjawab juga, malah tambah menjadi-jadi seperti itu. Jadi selama hampir 4 bulan saya tidak sama, suatu hari anak saya sakit yang kedua. Anak saya yang 3 belum lahir. Jadi anak saya yang kedua sakit,
pada waktu itu ibu saya dan bapak saya tanya adik saya, kamu ke rumahnya sekarang, bapaknya Aping, kan dia dipanggil bapaknya Aping, tanya kalau anaknya lagi sakit. Tapi pada waktu dia ditanya, dia masih dia takut datang karena orang Makassar memang seperti itu, dia keras. Dia tidak mau datang karena orang Makassar kalau anaknya disakiti kadang dia dendam, kadang dia mau memukul orang, istilahnya suami saya kalau dia datang. Tapi 2 hari adik saya ke sana lagi katanya, saya tidak mau ke sana nanti saya dipukul kata suami saya, seperti itu. Terus adik saya bilang tidak, tidak dipukul, bapak, kakak tidak dipukul gitu, seperti itu kan. Datang karena anaknya lagi sakit parah. Jadi pada waktu itu datanglah dia, kedua harinya dia datang sama ibu mertua saya, dan anak saya itu tambah parah kalau anak saya itu sakitnya itu apa ya, mata tinggi kalau kita kalau kita orang Makassar namanya sintakan seperti itu. Jadi nenek saya ini mengatakan bahwa ada di situ tetangga yang pintar mengobati namanya sintakan atau mata tinggi, karena anak saya itu kalau kita lihat itu dia tidak mau membuka mulutnya, giginya terus digertakkan seperti itu. Kalau kita kasih sendok masuk di mulutnya, dia tuh gigit itu sendok. Jadi di situ kita takut karena kata nenek saya banyak orang yang seperti itu, kena seperti itu meninggal. Jadi kita takut. Akhirnya kita bawa lah anak saya itu namanya Ayustin, kita bawa ke dukun. Jadi saya lihat itu waktu dia obati, dia hanya air yang dia tiup, baru sesudah anak saya minum air itu, ya di situ juga dia langsung sembuh. Akhirnya dibawalah pulang ke rumah. Sampai di rumah suami saya yang gendong anak saya itu, dia taruh di atas tempat tidur. Terus mertua saya ada di ruang tamu, saya di kamar dengan suami saya. Saya bilang seperti ini, saya peluk suami saya, baru saya bilang, Pak saya minta maaf, saya memang salah. Dan entah apa yang saya tidak tahu juga, kok tiba-tiba saya bilang, saya berjanji, saya berjanji Pak, saya akan ikut keyakinannya Papa. Terus suami saya bilang, ya terserah kamu, saya tidak pernah paksa kamu untuk ikut keyakinannya saya seperti itu. Jadi berjalannya waktu, anak saya lahir yang ketiga. Jadi setelah anak ketiga kami lahir, kami putuskan untuk tinggal. Suami saya memanggil saya untuk tinggal di rumahnya, di rumah mertua saya. Pergilah saya ke sana tinggal. Beberapa bulan kami tinggal di sana. Anak saya juga sudah bertambah umurnya, berapa bulan dia ya, mungkin 3 bulan. Kami tinggal di rumahnya ibu mertua. Di situ pernah suatu saat saya mimpi. Mimpi saya itu katanya ada orang yang mau membunuh saya. Dia pakai parang panjang, dia mau bunuh saya. Jadi saya katanya lari. Tiba-tiba saya dapat jalan raya. Di jalan raya itu ada mobil lewat, mobil truk lewat. Terus katanya mobil itu berhenti, saya naik. Tiba-tiba waktu mobil itu berhenti, karena orang ini sudah mau tangkap saya untuk saya dibunuh, akhirnya datanglah dari atas, saya melihat dari langit Tuhan Yesus turun ke bawah untuk menghampiri saya. Dan ketika dia datang menghampiri saya kaget, kok siapa ini, kok pakaiannya berkilau-kilau, putih, rambutnya panjang, orangnya juga putih. Terus dia bawa saya naik, terbang ke atas langit seperti itu. Jadi saya terbanglah dengan Tuhan Yesus. Terus beberapa minggu lagi saya mimpi ketemu lagi dengan Tuhan Yesus. Ini ceritanya, saya katanya mau disantet, atau kalau kita di Makassar diguna-guna ya seperti itu. Jadi saya katanya dikejar dengan orang yang kepalanya botak. Dia mau guna-gunai saya dan saya lari, dan saya tidak tahu saya mau lari kemana. Tiba-tiba saya dapat rumah panggung karena kan kalau kita orang Makassar itu rumah panggung, rumah kayu ya, yang rumah dulu. Saya tibalah di suatu rumah, di situ katanya saya baru mau naik ke rumah itu karena orang itu sudah hampir mendapatkan saya untuk memegang tangan saya. Akhirnya saya lihat dari atas Tuhan Yesus lagi datang. Karena saya tahu kalau dia Tuhan Yesus karena di rumah mertua saya itu ada foto Tuhan Yesus yang berbaju putih, rambut panjang. Makanya saya tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Jadi saya dibawanya naik, dirangkul, baru diangkat naik, terbang sama Tuhan Yesus sampai di atas.
Sampai di atas saya terbang, katanya saya lihat itu ada semacam foto-foto foto-foto setengah badan, dia kelilingi saya, berputar mengelilingi saya, dan pada waktu itu semua berpakaian putih, tapi ada yang rambutnya pendek, ada yang rambutnya panjang, tetapi yang saya tahu hanya muka Tuhan Yesus. Di situ tiba-tiba saya terbangun. Jadi di situ kalau saya bangun pagi saya bilang, ketika saya mimpi saya selalu bertanya, ini siapa ya, kok dia selalu menyelamatkan saya di dalam mimpi saya, dia yang selalu menyelamatkan saya bilang seperti itu, siapakah dia? Apakah ini yang dinamakan, apakah ini dia yang dibilang Tuhan Yesus seperti itu? Jadi di situ saya terus bertanya-tanya bahwa kenapa ketika saya di dalam masalah, di dalam saya mau dibunuh sama orang, di mimpi saya itu saya lihat hanya Tuhan Yesus yang datang seperti itu. Jadi beberapa minggu lagi kemudian saya mimpi lagi. Mimpi saya itu katanya ada sungai. Sungai itu dalam, jernih sekali sungai itu. Tapi saya tidak tenggelam karena airnya itu dingin, terus jernih. Jadi saya lihat itu di atas di bawah air itu ada perahu. Di atas perahu itu ada Tuhan Yesus. Ada beberapa muridnya di atas. Saya tidak perhatikan mukanya muridnya, hanya Tuhan Yesus yang saya tahu. Pada waktu itu saya lihat Tuhan Yesus berpakaian, dia pakai kain warna merah marun, dia cuma taruh di pinggangnya, terus dia tidak pakai baju, dia orangnya putih sekali, ganteng, saya lihat seperti itu. Jadi saya lihat pada waktu itu Tuhan Yesus mencelupkan saya ke air, dan saya tidak mengerti kok dia celupkan saya ke air, karena saya kan belum mengerti yang namanya baptisan, bahwa itu adalah baptisan selam, seperti itu. Jadi itu mimpi saya yang ketiga. Jadi suatu hari saya bilang sama ibu mertua saya dengan suami saya bilang seperti ini, Pak, Bu, saya sudah mengambil keputusan untuk mau mengikut Yesus. Terus kata suami saya, kalau kamu mengikut Yesus itu berarti kita harus menikah Kristen lagi, kita harus diberkati, pernikahan kita harus diberkati. Saya bilang tidak jadi masalah. Tetapi pada waktu kami mau diberkati, memang orang tua saya tidak tahu. Kita juga tidak kasih tahu karena kita yakin bahwa sekalipun mereka dikasih tahu, pasti mereka tidak setuju dengan pemberkatan pernikahan saya itu dengan menikah Kristen seperti itu. Jadi pada waktu saya menikah Kristen, kembali menikah, diberkati di gereja, orang tua angkat saya itu seorang penatua juga, dan di situ saya panggil dia ibu. Kalau saya panggil dia itu Indo, karena orang Toraja itu kalau ibu dipanggil Indo. Jadi saya sangat berterima kasih kepada ibu saya itu yang sudah menjadi orang tua angkat saya waktu saya diberkati di gereja, menikah di gereja. Jadi sesudah saya diberkati, pindahlah saya ke dekat gereja. Rumah itu kosong, rumah itu termasuk juga keluarga lah, rumah keluarga, rumahnya nenek. Jadi di situ saya tinggal karena saya sudah yakin bahwa saya betul-betul mau mengikut Yesus. Dan ketika saya tinggal di sana, ada radio-radio yang dulu itu, radio itu sering saya kasih bunyi, dan ketika saya kasih bunyi radio itu, yang selalu saya dengar itu yang khotbah Pak Gilbert, karena kan selalu pembawa acara itu bilang bahwa kita akan dipimpin ibadah oleh Pak Gilbert. Jadi pada waktu Pak Gilbert itu khotbah, di situ saya sering menangis, tidak terasa air mata saya. Terus di situ juga waktu saya tinggal di situ, saya tiap hari baca Alkitab. Tiap hari baca Alkitab, baru kalau ketika saya membuka Alkitab, membaca Alkitab, di situ saya sering tidak terasa air mata saya tidak berhenti, itu saya menangis itu. Saya tidak tahu juga kenapa seperti itu. Saya belum tahu bahwa itu adalah Roh Kudus yang bekerja, karena saya baru masuk Kristen, saya baru percaya Yesus. Dan di situ saya juga mengambil keputusan bahwa ketika saya mengikut Yesus, itu saya akan hidup bahagia, saya akan tidak ada lagi yang namanya masalah dalam keluarga saya, tetapi apa yang saya pikirkan, apa yang saya harapkan, itu bukan itu yang terjadi di dalam kehidupan saya ketika saya percaya Yesus. Jadi selama saya tinggal di sana itu, suami saya tiap malam pergi main judi, tidak pernah tinggal di rumah. Dia pokoknya pergi pagi, pulang pagi, pergi lagi.
Dan di situ, pernah suatu saat saya sakit itu muntaber, saya cuman bertiga, dengan anak saya, Alpin, Ayu, sama Adel yang anak ketiga saya itu, tidak mungkin kan mereka masih kecil-kecil. Jadi malam itu saya sudah loyo sekali karena terus berak. Jadi, saya telepon, bukan telepon, saya suruh anak saya bilang, "Kamu pergi kasih tahu nenek," karena rumah mertua saya dengan tempat yang saya tempati itu dekat, kita bisa naik sepeda dan bisa juga jalan kaki. Jadi, pada waktu itu ke sanalah anak saya kasih tahu mama, bilang, "Mama mama lagi sakit, lagi muntaber." Datanglah ibu mertua saya ke rumah saya, di situ dia bilang, "Memang suami kamu tidak pulang?" Saya bilang, bapaknya Aping itu dia, kadang pulang Mak, kadang tidak, kadang dia pergi pagi, pulang pagi. Saya tidak tahan kalau seperti itu, tapi di situ saya terus bergumul, saya terus berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang bisa mengubahkan hati suamiku, ubahkan dia Tuhan, ubahkan dia Tuhan supaya dia bisa meninggalkan yang namanya judi. Berjalannya waktu, suatu hari dia pulang pagi, di situ dia tersungkur di hadapan saya, dia bilang terus waktu dia tersungkur saya kasih duduk dia di kursi. Waktu itu di dapur, dia bilang seperti ini, "Mulai hari ini saya putuskan untuk tidak main judi lagi." Karena pada waktu itu juga dia, dikasih penyakit oleh Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan yang memberi dia penyakit karena dia mau diubahkan, saya yakin bahwa Tuhan yang menegur dia. Jadi pada waktu itu dia mempunyai penyakit karena orang yang namanya berjudi kan dia duduk terus, jarang dia berdiri. Jadi mungkin itulah yang, penyakit yang Tuhan kasih dengan jalan seperti itu. Jadi pulang ke rumah, dia bilang, "Ma, mungkin inilah penyakit saya yang akan membuat saya meninggal." Terus saya bilang seperti ini, "Papa jangan ngomong seperti itu, saya yakin bahwa Papa pasti akan sembuh." Jadi dia bilang, "Ya ya mudah-mudahan," dia bilang seperti itu. Jadi, berjalannya waktu dia sudah ambil keputusan untuk mau bertobat, sudah tidak merokok lagi karena dia memang orangnya kuat sekali merokok, bisa dikata itu dia, 1 hari itu dia bisa kasih habis itu berapa bungkus. Jadi, eee, pada waktu itu dia sudah mengambil keputusan untuk berhenti merokok, untuk tidak main judi lagi karena katanya tidak mungkin, main judi ini saya mau turunkan kepada anak saya bahwa, kamu harus, menjadi pemain judi seperti bapak, tidak mungkin. Jadi, di situ ketika dia sudah, menyadari kesalahannya, dia sudah mau bertobat, di situ saya, langsung masuk ke kamar berdoa, "Terima kasih banyak Tuhan Engkau sudah menjawab doaku. Tuhan itu memang betul-betul Engkau Yesus yang bisa memulihkan hati, seseorang," saya bilang seperti itu. Jadi, berjalannya waktu, ada panggilan dari Jakarta, karena omnya ada di Jakarta, dia tinggal di, Antasari, di sana dia ada usaha bingkai, jadi dipanggilnya suamiku ke sana. Dipanggil suamiku ke sana, dia ke sana, saya dengan anak anak saya masih tinggal di sini. Karena kata suami saya, "Biarlah saya dulu yang ke sana baru, kalian menyusul." Jadi, beberapa bulan kemudian, karena suami saya juga dia tidak mau pisah dengan anak-anaknya, dengan istrinya, akhirnya, dia datanglah menjemput saya. Akhirnya kami ke sana, dibawa sama suami saya sampai di sana, di Jakarta, saya tinggal dengan om saya. Di situ beberapa bulan kami tinggal, kami juga bilang sama om, "Om, kami juga, mau usaha sendiri, usaha bingkai kecil-kecilan biar kecil, tapi kan kalau di Jakarta itu kan, biaya kontrakan itu kan mahal, kadang 10 juta, bisa juga lebih 10 juta kan. Jadi pada waktu itu karena Om bilang, "Ya ya nanti kita carikan kontrakan untuk kalian bisa usaha, sendiri." Jadi ketika kami mau buka usaha, karena Om sudah mendapat, tempat kontrakan di rumahnya pada waktu itu, yang punya rumah itu kontrakan namanya Babe, jadi kami tinggal di Kemang. Beberapa bulan kami tinggal di rumahnya Om, kami akhirnya usaha sendiri dan memang ada motor yang kami tinggalkan di sini di rumah, itulah yang, kami telepon ibu saya, "Bu, tolong motor itu dijual baru kirim ke sini uangnya karena kami mau, mengontrak, di sini, kami mau usaha sendiri." Jadi seperti itu, berjalannya waktu kami, jalani usaha itu dan usaha itu kami beri nama Makassar Prem, karena kami dari Makassar jadi, usaha bingkai itu kami kasih nama Makassar Prem.
Berjalannya waktu, di situ lagi proses Tuhan luar biasa yang kami hadapi di situ. Karena kami di situ sudah mendapatkan gereja karismatik MDC, di situ yang dinaungi oleh Pak Tony siapa itu hari ya, pokoknya Pak Tony lah namanya. Di situ kami bergereja, tiap minggunya kami bergereja dengan om saya, karena kan Antasari dengan Kemang itu ya termasuk jauh juga sih, tapi kalau kita naik bajai kita tidak sampai 1 jam baru tiba di situ. Jadi tiap minggu kami diajak sama om untuk bergereja di gereja itu. Akhirnya kami pergi sampai di gereja, kami lama bergereja di situ. Akhirnya suami saya terpilih menjadi aser, dan saya juga ditunjuk menjadi guru sekolah minggu. Tetapi itu semakin kami mau tahu apa sih rencana Tuhan dalam hidup kami semakin diperhadapkan dengan masalah seperti itu. Jadi waktu kami tinggal di sana, karena kami dapatkan bahwa di gereja itu bahwa ada saat teduh itu pagi ya, kalau kita katanya saat teduh harus pagi-pagi jam 4 subuh atau jam 5. Jadi pada waktu kami tahu bahwa kita harus butuh saat teduh pagi karena kita harus mencari sinyalnya Tuhan pada pagi hari baru kita bekerja, saya lakukanlah seperti itu. Jadi waktu saya pertama lakukan saat teduh itu, saya hanya kasih bangun anak-anak berdoa, ayo bangun. Dan ketika suami saya kasih bangun, dia tidak mau. Saya bilang seperti ini, kok tidak mau? Dia bilang, udah saat teduh aja lah sendiri. Saya bilang seperti itu. Di situ saya bergumul lagi. Tuhan, jamah hati suamiku untuk mau bersama dengan kami saat teduh, untuk kami bisa berdoa bersama-sama dengan dia untuk datang kepadamu Tuhan. Puji Tuhan, tidak berapa bulan, mungkin ada 1 bulan, suami saya akhirnya ketika pada suatu hari saya bangunkan saat teduh, akhirnya dia mau. Di situ saya berterima kasih Tuhan, Engkau menjamah suami saya. Terus kami terus diproses. Pada suatu saat, pada suatu hari itu anak saya sakit. Dua-duanya ini karena anak pertama saya tidak bawa ke Jakarta. Cuman anak perempuan saya ini, anak kedua dengan anak ketiga saya bawa ke Jakarta. Akhirnya suatu hari itu dia pernah muntah-muntah. Terus waktu muntah-muntah itu kami tidak tahu apa yang menyebabkan dia muntah-muntah, sedangkan pada hari itu makanan yang kami makan itu sama. Jadi pada waktu dia muntah-muntah, mereka itu tidak berhenti muntah. Pokoknya muntah terus, dan pada akhirnya mereka bibirnya sudah biru, mukanya sudah pucat, dan di situ kami berdoa. Kami anak saya, suami saya gendong anak pertama saya gendong anak ketiga saya. Jadi di situ kami berdoa, Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan anak kami ini, karena Tuhan tahu bahwa kalau kami bawa ke rumah sakit, kami tidak punya biaya untuk bayar rumah sakit. Jadi kami teleponlah om kami tuh, om, ini anak saya lagi sakit begini-begini. Dia bilang, kamu bawa ke ini, ke dia juga sih termasuk praktek di situ, tapi kebanyakan warga di situ di Kemang kalau ada sakit dia bawa ke situ. Jadi om saya bilang, ya sudah kamu bawa anakmu ke situ. Sampai di sana karena kami sudah panik, dokter itu bilang ya saya hanya kasih bantuan ini suntikan, karena dia dari rumah itu sampai ke tempat itu dia tidak berhenti muntah. Baik itu anak kedua saya dengan anak ketiga tidak berhenti muntah, pokoknya mukanya sudah pucat, bibirnya sudah biru. Jadi di situ dokter hanya bilang ya saya hanya bisa kasih ini bantuan memasukkan suntikan seperti itu supaya dia tidak ini. Jadi kami pulang itu karena dokter itu bilang kamu harus bawa ke rumah sakit karena anak kamu nih betul-betul sudah tidak ada cairannya karena muntah terus. Jadi kami berpikir, saya bilang begini sama suami saya, bagaimana ini kita tidak punya uang lagi, kita tidak punya untuk bawa ke rumah sakit. Akhirnya kami ambil keputusan untuk bawa pulang anak kami. Begitu sampai di rumah kami tutup pintu rumah saya, karena rumah saya pada hari itu rumah ada atas ada bawah. Jadi di atas kami tidur. Jadi kami berdoa di ruang bawah. Di situ kami berdoa, kami berpegangan tangan dengan suami saya, Tuhan Yesus, tolong Tuhan, hanya Engkau yang berkuasa menyembuhkan anakku ini Tuhan. Saya yakin bahwa mujizat-Mu terjadi. Belum beberapa menit saya habis berdoa, kami habis berdoa, anak saya itu sudah mulai berkurang muntahnya. Sudah dengan beberapa menit, 5 menit begitu berkurang. Akhirnya beberapa menit dia baru muntah. Jadi akhirnya
dengan berkurangnya dia muntah, akhirnya puji Tuhan mereka ketiduran, mereka tidur, akhirnya ketika mereka bangun anak saya sudah merasa enak. Di situ saya melihat bahwa luar biasa Tuhan Yesus. Di situ betul-betul saya merasakan akan kebaikan Tuhan, bahwa memang Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah menutup telinganya untuk mendengarkan doa-doa kita. Jadi waktu berjalan, singkat cerita, pernah suatu saat di situ kami terus diproses, tetapi saya tidak pernah berniat untuk mau meninggalkan Tuhan Yesus. Saya tidak pernah berniat bahwa kok saya ikut Tuhan Yesus seperti ini, kok saya ikut Tuhan Yesus betul-betul penuh dengan masalah. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Pokoknya saya berjanji bahwa Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan keluargaku, saya tidak mau meninggalkan Yesus, tetapi aku mau tetap setia kepada Yesus apapun itu yang terjadi. Saya bilang seperti itu. Jadi kami terus diproses, ujian terus terjadi dalam kehidupan kami. Pernah itulah titik pada suatu hari kami pernah, pada waktu itu hari Minggu, kami hanya punya uang 600 rupiah. Itu pun kami bilang sama suami saya, tidak usahlah kita makan, biar anak-anak kita belikan saja Indomie supaya mereka bisa makan. Dan pada waktu itu kami belikanlah Indomie, anak saya makan, kami 2 orang tidak. Hanya itu satu peristiwa yang betul-betul kami pernah hadapi, yang betul-betul menderita seperti itu. Jadi pada hari itu juga, karena hari Minggu, saya telepon Om, suami saya telepon saya, Om, kami tidak ke gereja. Om saya bilang seperti ini. Kenapa tidak ke gereja, katanya. Kita bilang, kami tidak punya uang, Om. Om saya bilang seperti ini. Kok kalian seperti itu? Tidak, pokoknya kalian ke sini naik bajai, kita sama-sama ke gereja. Udah, sampai di sana kita naik bajai sampai ke rumahnya Om, dia yang bayar bajai itu. Dan singkat cerita, ketika kami pulang gereja, dia kasih uang, kami bisa makan untuk hari itu dan untuk besok, karena saya dikasih uang, saya tidak tahu berapa hari itu. Jadi disitulah betul-betul kami rasakan bahwa memang di dalam mengikut Yesus itu tidak gampang. Betul-betul jangan pernah mengatakan bahwa mengikut Yesus itu mau senang-senang, mau leha-lehai begitu, seperti itu, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Tetapi di dalam mengikut Yesus itu betul-betul kita betul-betul butuh diproses sampai kita menjadi bejana yang Tuhan siap pakai seperti itu. Jadi sesudah masalah itu, besoknya itu ada mulai sudah ada order bingkai yang masuk, kadang order 4 juta, 3 juta seperti itu. Jadi di situ kami mulai, Tuhan mulai pulihkan kehidupan kami. Di situ kami juga bisa ke gereja tanpa dibilang Om yang harus membawa kami ke gereja. Kami sudah bisa juga dibilang bayar taksi untuk ke gereja, karena pada hari mulai hari itu dan seterusnya order sudah mulai masuk, karena orang yang pada order itu kebanyakan orang bule. Jadi karena saya orang tidak tahu berbahasa Inggris, ya kadang dia cuma jelaskan, kita ya mengerti seperti itu. Jadi berjalannya waktu, terus kami, karena beberapa tahun kemudian order itu tidak ada lagi orderan, karena sepi bingkai, tidak ada pemasukan. Di situ kami memutuskan untuk buka bengkel itu. Jadi kami beli kompresor, dan pada waktu itu ketika kami mau membuka usaha, karena kami itu dengan suami saya selama suami saya dipulihkan dan saya juga percaya Yesus, ketika ada sesuatu yang saya mau kerjakan atau kami mau usaha, kami bergandengan tangan dulu di kamar, minta penyertaan Tuhan, minta kami itu selalu berdoa setiap ada sesuatu yang kami lakukan, datang kepada Tuhan. Tuhan, kami ingin melakukan ini, kalau memang Tuhan berkehendak kami melakukan usaha ini, biarlah Tuhan membuka jalan. Tetapi kalau memang Tuhan tidak berkenan dengan apa yang kami rencanakan itu, jangan biarkan itu. Banyak cara Tuhan untuk menggagalkan. Jadi puji Tuhan, Tuhan menjawab doa kami. Kami membeli alat kompresor untuk mengisi anginnya kalau ada
motornya orang yang lagi kempes kan diisi seperti itu. Jadi kami pada hari itu belanjalah ban dalam, oli, alat tubles seperti itu. Jadi ketika kami mau buka usaha itu kami cari orang untuk supaya ada yang bisa mengerjakan di bengkel itu karena suami saya ini juga sibuk dengan orang yang datang bawa bingkai, dia yang layani itu, terus kami butuh untuk orang yang bisa membantu kami kerja. Akhirnya singkat cerita kami buka usaha, dan ketika usaha kami itu jalankan betul-betul luar biasa berkat Tuhan yang kami rasakan itu. Padahal kalau dipikir itu usaha tambal ban kami itu tidak begitu juga dibilang banyak barang-barangnya yang itu bang, mobil itu yang motor yang kami beli itu cuman berapa lebih 10, terus alat tubles apa dan sebagainya cuman beberapa biji, tetapi luar biasa yang isi-isi angin itu, yang tambal ban itu yang banyak, karena saya masih ingat itu 10.000 kalau tambal ban, terus isi angin 2.000. Jadi di situ saya lihat luar biasa kasih Tuhan itu dengan kami bukanya bengkel, karena usaha bengkel kami ini tidak ada orderan seperti itu, bukan dibilang tidak, tapi kurang, jarang, tidak kayak dulu bilang kan biasa seperti itu, kadang banyak, kadang tidak ada seperti itu. Jadi luar biasa kami rasakan berkat Tuhan itu. Kadang setiap hari itu kami bisa dapat harga dari tambal ban kami itu dapat 500.000, 600.000. Jadi kami lakukan itu, kami sudah bisa karena kami juga sudah saatnya untuk membayar kontrakan. Akhirnya kami bisa berhitung-hitung bahwa kalau kita mau lanjut di tempat ini kita harus, karena itu juga Babe setiap tahunnya dia kasih naik kontrakannya, dan pada waktu itu saya pertama mengontrak, dia kontrakan 12 juta, dan pada hari itu juga karena sudah mau naik kontrakan, dia kami dengar dia mau naikkan 13 juta. Jadi di situ kami bisa hitung-hitung dengan penghasilan kami setiap hari itu 500 setiap hari kami dapat, itu kotor, tapi kami bisa dapat bersih itu 200.000 seperti itu. Jadi berjalannya waktu, terus kami rasakan itu penyertaan Tuhan, berkat Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kami. Akhirnya suatu saat karena pada suatu hari suami saya dipanggil sama bos kelapa sawit. Jadi di tempat kami gereja itu ada bos yang butuh orang untuk menjaga kebunnya di Palembang, kebun kelapa sawit. Akhirnya suami saya dipanggil ke sana. Akhirnya yang mengurus usaha itu, baik itu prem juga tambal ban, di situ saya yang menjaga. Jadi saya tinggal dengan anak-anak saya itu. Terus orang yang kerja juga, jadi suami saya duluan ke Palembang, katanya nanti baru dia jemput saya, seperti itu. Karena kata bos saya itu yang pendeta muda juga di gereja, katanya nantilah kamu bawa istrimu, karena tidak baik orang itu kalau berpisah dengan istri. Jadi saya usaha di tempat itu saya yang ladeni di situ. Jadi tiba-tiba beberapa lama suami saya di Palembang, dia kerja di sana, kok karena kan tiap hari suami saya menelpon dari sana, bagaimana tambal ban banyak ini, banyak pemasukan pembeli, terus orang yang tambal ban banyak. Saya bilang seperti, oh iya ini masih ada 500.000. Tiap hari pemasukan kami itu yang dulunya 500.000 itu sudah berkurang 400.000 tiap hari, perharinya, kadang turun lagi menjadi 300.000, 200.000 seperti itu. Jadi saya bilang sama suami saya, Pak, kok ini tambal ban ini kok semakin kita dapat hasil dari itu kok tambah berkurang. Terus kata suami saya, coba kamu perhatikan orang itu yang kerja, kenapa bisa semakin hari semakin berkurang kita pemasukannya dari hasil tambal ban itu. Jadi itulah luar biasanya Tuhan, karena kami juga sudah rencana, karena kami lihat ini pemasukan tambal ban ini bagus, jadi kita bilang ya sudahlah, kalau memang ini kalau kita lebih bagus kita ke Palembang saja, nanti biar bapak ini dengan istrinya yang kita percayakan untuk mengelola kita punya tambal ban, nanti kita yang kontrakan dia punya tempat ini. Tapi di situ Tuhan luar biasa, entah bagaimana tiba-tiba saya jadikan di tempat saya itu ada lubang yang persegi 4 itu. Di situ kayak ada suara saya dengar bilang, kamu harus lihat di situ, kamu harus mengintip di situ. Jadi pada waktu itu saya lihat ada orang yang isi angin. Terus saya tiba-tiba
karena saya tergerak hati saya, ada suara yang saya dengar, kamu harus melihat di tempat itu, di lubang itu. Jadi saya lihat begini waktu ada orang yang ada orang yang isi angin. Di situ saya lihat bapak itu yang kerja di tempat saya itu, yang kerja di bengkel, dia masukkan uang 2.000 yang uangnya orang itu yang habis isi angin. Jadi di situ saya bilang, oh ternyata seperti itu ya. Oh berarti tiap harinya itu dia ambil uang saya, uang hasil penjualan ban dalam juga tubles dengan tambal ban juga ini isi angin dia yang ambil. Jadi makanya tiap hari itu kok pemasukan kami itu berkurang terus. Jadi pada waktu itu saya telepon suami saya, Pak, oh ternyata ini orangnya begini, makanya itu orderan kita ini. Dan itulah saya lihat di situ kuasa Tuhan bahwa Tuhan itu tidak mau membiarkan kita memakai orang yang tidak jujur seperti itu. Jadi itu luar biasa. Kadang kalau saya melihat kebaikannya Tuhan, di situ saya bilang, aduh luar biasa Tuhan. Engkau memang Allah yang hidup Tuhan. Engkau memang Allah yang betul-betul melihat akan apa yang menjadi pergumulan kami. Jadi pada waktu itu saya melihat orang itu. Jadi pada waktu itu suami saya menelpon, ada juga termasuk keluarga yang dia juga ada usaha bingkai di Kemang itu, tapi sekitar mungkin ada 1 kilo dari tempatnya dia ke saya. Dia telepon keluarga kami itu bilang tolong, karena pada waktu itu suami saya dia telepon saya, baru dia mau ngomong sama orang yang kerja itu. Dia bilang begini, Pak, ini Bapak ini sudah tidak jujur, Bapak ini sudah tidak jujur sama kami. Dia bilang Bapak itu, kenapa Pak? Saya bilang, Bapak tidak usah ini menyangkal. Bapak dilihat sama istri saya itu masukin uang 2.000, Pak. Itu uang tidak seberapa. 2.000, tapi yang kita mau lihat itu kejujurannya Bapak. Bapak jangan seperti itu. Terus di situ Bapak itu marah. Suami saya dia bilang, sudah, saya tidak mau lagi ngomong sama itu Bapak. Jadi saya bilang sama Bapak, Pak, Bapak itu jangan seperti itu. Bapak itu menyangkal, katanya dia tidak ambil uang, padahal saya lihat sendiri. Jadi di situ suami saya telepon, tolong ke sana karena mamanya Aping ini bermasalah dengan Bapak itu yang kerja di bengkel. Jadi sebelum dia datang, saya beradu mulut dengan Bapak ini. Akhirnya Bapak itu dia marah sama saya. Dia bilang, saya lempar kamu pakai batu. Jadi pada waktu itu dia ambil batu bata, dia mau lempar saya, langsung saya bilang, dalam nama Yesus. Saya bilang seperti itu, dalam nama Yesus. Bapak itu cuma mengangkat seperti ini, padahal dia sudah mau pukul saya, tapi saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang begitu, dalam nama Yesus. Dia tidak jadi, dia buang batu, baru dia langsung pergi. Jadi di situ juga saya agak takut, karena ya saya kan bukan penduduk di situ. Jadi setelah selesai masalah itu, saya juga merasa takut, karena saya bukan penduduk di situ. Takutnya saya bilang jangan-jangan dia panggil orang atau keluarganya kan, karena pada waktu itu saya cuman bertiga dengan anak saya. Jadi kata keluarga saya itu yang dipanggil sama suami saya, kamu tidak usah takut, ada kok saya dekat saja. Di situ juga saya kembali, saya tidak perlu takut karena ada Tuhan Yesus. Kenapa sih saya mau takut? Saya yakin Tuhan Yesus pasti jaga saya. Kembali saya berpikir seperti itu. Jadi singkat cerita, karena Tuhan sudah perlihatkan bahwa kamu jangan lanjutkan kontrakan karena orang yang kamu mau pakai itu dia tidak jujur. Kamu tidak usah. Jadi di situ karena pada waktu itu bulan 10 dan kami sudah mau untuk bayar lagi kontrakan bulan 12, dan ketika bulan 12 suami saya pulang dari Palembang untuk menjemput saya. Dan di situ kami pergi, akhirnya kami jual semua barang-barang saya, malah saya kasih orang-orang itu karena kami juga ya istilahnya kami butuh biaya juga untuk ke sana sebagian. Jadi sebagian barang-barang kami kasih ke orang-orang. Jadi berjalannya waktu kami ke Palembang. Kami membawa anak saya juga suami saya. Jadi pada waktu kami mau ke Palembang, karena kan masih ada 1 minggu kami tinggal baru kami ke Palembang, kami berdoa sama suami saya, Tuhan Yesus, kami rencana mau ke Palembang, dan karena memang katanya itu kalau kita kerja di perusahaan ada mes yang harus kita tempati. Terus mes itu katanya penuh semua. Jadi kami berdoa sebelum kami ke sana, kami berdoa, Tuhan Yesus, kami mau ke Palembang, kami butuh tempat, dan tolong Tuhan berikan kami tempat yang kami tidak sewa seperti itu. Jadi waktu kami mau ke sana, 1 minggu kemudian kami mau ke sana, om saya menelpon. Karena ini suami saya pergi dengan om saya yang di Antasari itu ya, dia 2 orang pergi. Jadi om saya menelpon dari sana, Bel,
ini saya dapatkan rumah. Rumah itu dekat dari gereja. Jadi rumah yang pastor gereja, ke sana lah kami ke Palembang. Kami langsung ke rumah pastor itu, dan di situ aduh luar biasa, saya bilang ini bukan secara kebetulan, Tuhan bawa kami. Dan pada waktu itu kami tinggal di rumah pastor di gereja. Jadi rumah pastor itu berdekatan dengan gereja. Jadi di situ Tuhan lagi mau memakai kehidupan kami untuk melayani. Suami saya diangkat menjadi penatua karena pos PI itu gereja yang kami tempati itu GKPI, gereja GKPI, gereja Batak kalau tidak salah ya. Jadi saya juga di situ ditunjuk ya di guru sekolah minggu. Kami tinggal di pastor gereja itu, baru jemaat yang kami layani itu di sana cuman berapa kakak ya, cuman 5 kakak. Jadi, tiap minggunya itu kadang kami cuman melayani 3 orang, kadang 2 orang, tetapi kami tetap setia melayani, Pak, di situ. Jadi saya yang menjadi guru sekolah minggu, suami saya yang melayani para jemaat. Jadi di situ betul-betul kami melayani Tuhan itu, kami tidak pernah, Pak, berharap bilang kami mau dapat imbalan dengan melayani. Kami betul-betul melayani bahwa Tuhan itu memilih kami untuk menjadi, pelayan Tuhan. Jadi pada suatu ketika ada jemaat saya itu, namanya Pak Wito, dia itu, kasih tahu kami bahwa ada juga, pendatang dari Padang, "Bapak ke sana lah kunjungi supaya, jemaat kita ini, juga bertambah," seperti itu. Jadi kami kunjungilah dia ke sana, dan kebetulan bapak itu juga kasihan karena dia juga dari Padang perantauan, di situ dia tidak punya juga tempat tinggal, dia hanya tinggal di kandang ayam potong, di situ dia tinggal untuk sementara. Dan pada waktu itu juga bapak itu dia tidak punya kerjaan. Kebetulan suami saya ini kan dia kerja di, perusahaan kelapa sawit, dia di situ menjadi kepala kendaraan. Akhirnya, di situ kami rangkul dia untuk pergi bergereja ke tempat kami. Akhirnya tiap minggunya dia pergi ke gereja, kami bicara-bicara di situ, hanya dia curhat, dia butuh pekerjaan. Jadi dia minta tolong sama suami saya untuk dicarikan pekerjaan. Jadi karena bapak itu juga kayaknya dia tidak punya SIM kalau tidak salah, jadi, eee, suami saya yang masukin ini dia untuk kerja. Jadi, berjalannya waktu, bapak itu rajin datang ke gereja, dia juga membawa, anak-anaknya, istrinya untuk datang bergereja. Jadi tiap minggunya itu mereka dijemput. Dia dijemput itu, bapak itu dijemput dengan, suaminya, dengan istrinya, terus anak-anaknya juga dijemput sama, bapak, kadang dibonceng pakai motor, jadi mereka tiap minggunya datang. Jadi, berjalannya waktu dia sudah masuk kerja di perusahaan, pada waktu pernah suatu hari, kami beli beras sekitar 20 kilo, kami beli beras, entah entah apa sehingga kami sepakat dengan suami, langsung saya bilang seperti ini dengan suami saya, "Kita harus kasih orang ini, beras," mungkin kami kasih tuh hari berapa, 10 kilo saya kasih, pada waktu kami bawakan, malamnya itu kami bawakan. Terus waktu kami ke sana dia sangat berterima kasih, dan peristiwa itu nanti dia bilang waktu kami ada beberapa bulan baru dia, karena kami juga di Palembang itu sering, melakukan, komsel ya, komsel. Jadi kami panggil ibu-ibu, tetangga-tetangga itu jemaat untuk datang komsel sharing. Jadi, nanti beberapa bulan baru dia, curhat di situ, dia sharing bahwa "Pernah Pak Nobel, bawakan kami beras, Pak. Betul-betul hari itu beras kami tidak ada, biar 1 biji kami tidak punya." Di situlah saya bilang seperti ini, "Pak, itu, bukan karena kebaikan saya, tetapi Tuhan memakai hidup saya untuk memberkati Bapak." Dan di situ kami baru tahu bahwa, oh begitu ya. Padahal itu hari kami betul-betul sepakat bahwa kami akan kasih orang ini beras, karena memang pada waktu itu katanya dia tidak masak, dia tidak punya beras, biar 1 biji, jadi seperti itu. Jadi singkat cerita, karena, suami saya kerja di perusahaan, dia, butuh mes, katanya kalau kita kerja di sana harus ini, baru mes ini semua penuh. Jadi kita bergumul lagi, jadi pada waktu itu karena kami dengar bahwa mes yang ditempati suami saya kerja itu sudah penuh, dan, ada mes yang mau kosong itu, tapi banyak orang yang butuh, mau masuk ke mes itu untuk tinggal di sana. Jadi pada waktu itu saya lagi bergumul,
saya bergumul, saya ambil doa puasa Ester. Jadi saya tidak makan 3 hari 3 malam, saya tidak makan itu doa puasa Ester. Jadi puji Tuhan, di situ saya berdoa karena saya yakin bahwa ketika kita betul-betul melakukan apa yang Tuhan mau, kita yakin bahwa doa-doa kita pasti dikabulkan. Jadi saya berdoa puasa, ambil doa puasa Ester. Di situ doa saya selama 3 hari 3 malam, terus saya doakan Tuhan Yesus, kami butuh mes dan kami akan pindah Tuhan, tapi mes itu banyak orang yang mau tinggal di mes itu Tuhan Yesus. Kalau memang Tuhan berkehendak untuk kami tinggal di mes itu, berapa ribu orang pun yang mau mes itu, kalau memang Tuhan yang berkehendak kami untuk kami yang harus tinggal di mes itu akan terjadi. Jadi berapa minggu kemudian, mungkin 2 minggu kemudian ada kabar bahwa mes itu kami yang dapatkan mes itu. Di situ lagi kami bilang puji Tuhan, haleluya, luar biasa Tuhan Yesus. Jadi berjalannya waktu, perusahaan itu bosnya diganti, dia jual diganti bosnya ya diganti bosnya. Jadi pada waktu itu gaji suami saya dikurangi karena bosnya sudah ganti. Jadi kami bilang uang makan suami saya dikurangi, gajinya dikurangi. Jadi kita sudah mengambil keputusan, ya kalau memang seperti ini ya kita pulang kampung aja lah, kita ke Makassar saja. Tidak usah lagi kerja di sini karena sesuai dengan hitung-hitungan kita kayaknya itu tidak sesuai lagi dengan hitung-hitungan kita, mana mau bayar motor karena kita pada itu cicil motor, mana mau bayar ini. Jadi kita bilang ya kalau memang gajinya papa terus dipotong begini, lebih bagus kita ke Makassar aja. Jadi pada waktu itu kita bergumul, kita bilang begini saja, kata suami saya, kita minta tanda sama Tuhan. Kalau memang bulan depan dan bulan depannya lagi gaji papa terus dikurangi, berarti kita harus pulang. Tetapi kalau memang bertambah, berarti kita tidak akan pulang. Jadi kami minta tanda sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan Yesus, kalau memang ke depannya gajinya suami saya berkurang, berarti kami harus pulang. Tetapi kalau memang itu tidak berkurang lagi dan uang makan bertambah, berarti itu jadi berarti kami tidak jadi pulang. Jadi pada waktu itu kami tunggu 2 bulan ke depan, ternyata gaji itu dikurangi dan di situ kami ambil keputusan untuk pulang ke Makassar. Tapi sebelum kami pulang ke Makassar, kami dapat lagi ujian. Ujiannya itu anak saya digigit anjing. Aduh, saya bilang aduh. Tapi di situ kami tidak pernah berputus asa. Anak saya digigit anjing. Terus waktu digigit anjing itu anak saya mau dioperasi, dan operasi itu jadi pada waktu itu kami bawa anak saya ke rumah sakit Caritas di Palembang. Katanya rumah sakit itu rumah sakit yang mahal. Kalau kami orang ini tidak bisa menjangkau akan biaya itu kan. Jadi anak saya digigit anjing. Pada waktu itu kami bingung. Waktu dokter bilang ya kamu harus bayar seperti ini operasi. Kalau tidak salah pada waktu itu operasi yang harus dibayar itu biaya operasi sekitar 8 juta. Jadi di situ kami bergandengan tangan dengan suami saya. Kami bersepakat untuk menelpon bos yang punya kelapa sawit yang dulu. Kita karena kan biasanya itu bos itu kalau ditelepon terus nomor tidak dikenal, dia tidak mau diangkat. Jadi padahal kan waktu itu nomor suami saya tidak ada di bos itu. Jadi kita telepon, saya bergandengan tangan berdoa, Tuhan kami mau menelpon ibu ini, biarlah Tuhan jamah hatinya supaya ibu ini tergerak hatinya untuk mau membantu kami. Jadi pada waktu kami telepon, begitu berdering titit dia angkat. Jadi waktu dia angkat dia bilang, bapak suami saya, halo, bilang iya bu, ini halo saya Nobel. Iya kenapa Bel? Ini bu saya ada ini sedikit. Kenapa Bel? Ngomong saja, dia bilang gitu lang. Ini bu anak saya lagi digigit anjing, saya ada di rumah sakit ini. Terus ini bu saya butuh ini biaya, dia bilang. Ibu Nani bilang langsung seperti ini, kamu kirim nomor rekeningmu baru saya transfer kan kamu uang, seperti itu. Jadi di situ langsung kami bilang aduh puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadi bos ini juga memberitahu termasuk kepercayaannya juga di itu
namanya Pak Beni. Pak Beni itu ditelepon sama Ibu Nani untuk membesuk kami, anak saya di rumah sakit itu. Jadi ketika Pak Beni ini sampai di rumah sakit, dia juga memberi kami. Jadi pada waktu itu yang dikirim Ibu Nani itu uang sekitar berapa juta ya? 4 juta kalau tidak salah. Jadi pada waktu Pak Beni juga itu datang ke rumah sakit suruhannya Ibu Nani itu, ketika dia mau pulang dia kasih kami uang 2 juta kalau tidak salah. Jadi di situ karena biaya operasi itu hampir 8 juta, di situ uang kami cukup. Terus dari gereja yang kami tempati juga berjemaat, di situ juga ada bantuan dari gereja. Jadi di situ saya betul-betul merasakan akan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir, selalu ada dalam kehidupan kita. Karena saya terus merasakan apapun yang saya alami, masalah yang saya hadapi, Tuhan Yesus itu selalu mendengarkan akan doa-doaku. Jadi di situ saya betul-betul melihat bahwa memang Yesus ini adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, karena dia tidak pernah ketika saya di dalam masalah, dia selalu memberikan jalan keluar, dia selalu memberikan apa yang saya butuhkan seperti itu. Jadi berjalannya waktu sesudah anak saya digigit anjing, kami ambil keputusan lah untuk pulang ke Makassar. Jadi sampai di Makassar, di situ juga banyak pergumulan yang kami hadapi. Tuhan memakai hidup saya untuk mendoakan orang sakit, sampai juga mama kandung saya, pernah saya bilang sama dia, "Ibu mau didoakan ya?" Dia bilang, "Iya, saya mau sembuh nak." Karena pernah pada hari itu mama saya katanya tidak bisa berdiri, baru dia mau pergi potong padi, kan di tempat saya itu banyak sawah, jadi dia mau pergi potong padi, katanya dia tidak bisa berdiri di tempat tidur. Terus saya mendoakan dia, saya bilang, "Mak, saya doakan mama, yakin saya memiliki Tuhan, namanya Tuhan Yesus, itu keyakinan saya hanya itu yang Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan mama." Mama bilang, "Iya, doakan nak." Jadi ketika saya mendoakan ibu saya, katanya dia tidak berhenti menangis. Saya bilang, "Oh, itu Roh Kudus yang menjamah mama itu." Jadi ketika saya mendoakan dia, saya dengar karena ini lewat komunikasi ya, sekalipun mungkin waktu saya sudah pulang ke Makassar saya berdekatan, tapi saya sering mendoakan dia lewat telepon. Karena bapak saya itu dia tidak setuju kalau dia tahu kalau saya menelpon mama saya untuk mau didoakan, karena bapak saya itu dia tidak mau didoakan, dia tidak setuju kalau mama saya didoakan. Tapi mama saya ini rindu untuk sembuh, jadi saya bilang, "Mama mau didoakan," dia bilang seperti itu. Jadi puji Tuhan, saya doakan dia, katanya besoknya itu dia sudah bisa berdiri, padahal dia tidak bisa berdiri di tempat tidur kalau mau bangun. Jadi saya doakan, puji Tuhan dia sembuh. Dia bilang, dia telepon, dia bilang, "Nak, saya sudah sembuh nak." Aku bilang, "Oh mama sembuh?" "Iya." "Oh puji Tuhan, itu mak Tuhan Yesus yang menyembuhkan mama itu." Jadi saya juga itu di sini selama di Makassar itu Tuhan pakai hidup saya itu beberapa orang yang saya doakan di sini. Pernah juga ada di sana namanya Mbak Narni, dia Jawa. Saya pada hari itu saya pergi belanja di rumahnya, terus katanya dia sakit, katanya tuh kakinya dia kalau dia tidak bisa injakkan ke lantai, katanya kayak terangkat, dia tidak ada rasanya kakinya. Terus saya bilang begini, "Bu, ibu mau sembuh?" Dia bilang, "Iya." Saya bilang, "Tapi saya ini Bu, saya berdoa dalam nama Yesus, ibu yakin ya?" Dia bilang, "Iya." Jadi pada waktu itu saya doakan, saya bawa minyak urapan karena memang di tempat saya bergereja di sini minyak urapan, ada minyak urapan. Jadi pada hari itu saya ke rumahnya, saya bawa minyak urapan. Ketika saya masuk di rumahnya itu merinding, saya punya bulu-bulu. Jadi pada waktu saya doakan itu betul-betul saya rasakan mulai dari kaki sampai naik di kepala itu kayak kesetrum itu. Saya mendoakan dia, saya bilang, "Bu, saya doakan ibu karena ibu ini juga dia punya katanya sinus ya, di hidungnya katanya mau dioperasi, terus dia juga punya mah, jadi saya oleskan minyak urapan di bagian hidung, juga kakinya, juga di bagian di sini mahnya, karena katanya pada waktu itu saya doakan, di situ saya berdoa, menangis, mendoakan ibu itu. Terus besoknya itu saya bertanya sama dia, "Bagaimana Bu, ibu ini? Bagaimana saya sudah doakan ibu?" Dia bilang, "Mamanya Ping, terima kasih saya sudah sembuh, kaki saya sudah bisa nyaka." Saya bilang, "Bu, itu semua karena Tuhan Yesus yang bekerja. Tuhan Yesus yang menyembuhkan ibu, bukan saya Bu. Saya dipakai hanya sebagai alat untuk menyembuhkan ibu." Jadi selama saya juga di sini, saya tuh sering bermimpi juga menyembuhkan orang yang kerasukan,
bermimpi menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi saya yakin bahwa Tuhan Yesus dia bukan dibilang saya yang memilih Tuhan Yesus, dia memilih saya, dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memakai hidup saya untuk menjadi seorang penginjil dengan mendoakan orang sakit itu sembuh, dan saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan terus hadir dalam kehidupan keluarga saya. Dan saya pada saat ini saya mau bilang kepada orang-orang yang belum percaya Yesus, jangan keraskan hatimu untuk mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan ambil ulur-ulur waktu untuk mau menerima Yesus, karena jangan sampai Bapak dan Ibu yang belum percaya nanti akan menyesal kalau tidak mau percaya kepada Yesus. Jadi biarlah kesaksian saya malam ini dapat memberkati orang-orang yang mungkin sudah menjadi pengikut Yesus, tetapi dia hanya suam-suam kuku. Biarlah melalui kesaksian hidup saya ini, mereka semakin mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mereka semakin mau mendekatkan diri kepada Tuhan dan mau tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan Anda dalam mengikut Yesus. Dan kerinduan saya, Pak, kerinduan saya itu saya terus berdoa bahwa Tuhan, saya rindu Tuhan, keluarga saya yang ada di Limbung, bapak, ibu, saudara-saudara, tante, om, nenek, semuanya bisa Tuhan selamatkan. Dan doa saya yakin dan percaya bahwa di mana firman Tuhan mengatakan bahwa di mana satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Itu yang menjadi kekuatan saya, bahwa saya yakin dan percaya bahwa keluarga saya yang ada di Limbung, bapak, mama akan diselamatkan, dan Tuhan akan menyatakan kuasanya di sana. Dan saya sudah melakukan apa yang menjadi bagian saya, selebihnya Tuhan yang bekerja. Dan saya yakin dan percaya bahwa saat ini adalah masa penuaian, akan banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sudah menyaksikan kesaksian tadi. Kami berharap kiranya sudah diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga percaya kepada Yesus Kristus dan diberkati oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.